Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahatiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi birahmatika ya arhamar rahimin. Faya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anamu awwalul laili fa aqumu faqad qadaitu juz'i minan naumi fa aqra'u ma kataballahu li fa ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, marilah kita tidak henti-hentinya manjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan panjang umur, kenikmatan kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa bergegas untuk melaksanakan salah satu ibadah kita, ibadah Jum'ah. Karena semuanya merupakan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala dan hati kita terketuk untuk melaksanakan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu pula semuanya itu karena iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang sebenar-benarnya tidak cukup kita ucapkan melalui lisan, harus kita benarkan dalam hati kita dan kita buktikan dalam bentuk amal soleh dalam kehidupan sehari-hari kita. Begitupun ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa yang sebenar-benarnya menjalankan semua perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi semua larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Insya Allah dengan iman dan takwa itulah kita akan senantiasa mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya akan selalu melaksanakan ibadah-ibadah yang telah ditentukan terutama di bulan suci Ramadan. Sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, iman dan takwa itulah senantiasa harus kita jaga dan harus kita pupuk dan senantiasa akan menjadikan kita semuanya orang-orang yang benar mengetahui keberadaan kita dan orang-orang yang benar kita semuanya mengetahui bahwa kita semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya harus kembali kepada Allah, mengharap ridho kepada Allah, dan apa yang kita lakukan semuanya niatannya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita mempunyai niat apa yang kita lakukan, ibadah-ibadah kita, dan itu semuanya tidak karena Allah, yang berakibat kepada apa yang kita lakukan tidak mendapatkan pahala, justru akan mendapatkan jauh dari naungan Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karenanya salah satu hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di situ menceritakan bahwa Mu'ad bin Jabal pernah ditanya oleh Musa al-As'ari terkait dengan perkara yang wajib dan perkara yang sunnah. Mu'ad bin Jabal menyampaikan dengan jelas bahwa apa yang pernah ditanyakan kepada Rasulullah dan Rasulullah pun menjawab, ana awwalal laili fa aqumu wa qad qadaitu juz'i minan naumi fa aqra'u ma kataballahu li fa ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Saya tidur di awal malam kemudian bangun. Kulaksanakan hak tidurku dan aku baca apa yang Allah tetapkan bagiku. Aku berharap pahala dari tidurku sebagaimana berharap pahala dari sholatku. Sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Hadis tersebut memberikan pelajaran yang sangat besar bagi kita semuanya terkait masalah perkara yang wajib dan perkara yang sunnah. Artinya bahwa kita melakukan perkara yang sunnah itu atas dasar keinginan kita, niatan kita, supaya kita mendapatkan pahala yang berlipat dan akhirnya menutupi kesalahan kecil kita, dan kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi terkadang kita dengan hal itulah tersampingkannya kewajiban kita yang semestinya kita lebih mengutamakan perkara yang wajib. Akan tetapi kadang kita lebih mementingkan perkara yang sunnah, dan justru itu seharusnya kita nomor duakan. Yang nomor satukan adalah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan ini banyak sekali ibadah-ibadah baik yang sifatnya mahdhah maupun ibadah yang sifatnya ghairu mahdhah. Ibadah yang sifatnya mahdhah, kewajiban kita puasa di bulan Ramadan. Kewajiban kita sholat 5 waktu. Kewajiban kita berzakat dan lain seterusnya. Dan ada ibadah yang sifatnya ghairu mahdhah. Dan itu bisa kita lakukan begitu banyaknya di bulan Ramadan. Salah satunya sholat tarawih yang senantiasa kita laksanakan di setiap malam. Dan itu menjadikan kita sebagai tambahan pahala bagi kita semuanya, agar kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan dihapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, dari ibadah yang mahdhah maupun ibadah yang ghairu mahdhah, yang semestinya kita bisa memetakan mana yang ibadah mahdhah dan mana yang ibadah ghairu mahdhah. Dan tentu ibadah yang mahdhah, ibadah yang wajib, tidak bisa dipungkiri, dikalahkan dengan yang lainnya, yang akhirnya kadang kita tidak secepatnya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah melaksanakan sholat 5 waktu dengan tepat waktu secara berjamaah. Terkadang kita melalaikan atau justru kita lebih mementingkan amalan-amalan yang sifatnya sunnah, yang akhirnya kita tidak mendapatkan kualitas dari apa yang telah kita lakukan, dan kita terbiasa dalam melakukan sunnah lebih utama dibandingkan melakukan kewajiban kita
kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama melakukan ibadah yang sifatnya wajib itu beriringan dengan ibadah yang sunnah, agar senantiasa kita selalu terbiasa dalam melakukan kewajiban dan melakukan yang sunnah, dan insya Allah kita akan selalu mendapatkan naungan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya kembali kepada diri kita, dan ibadah di bulan suci Ramadan ini merupakan hasil apa yang kita telah lakukan. Ketika kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa yang kita lakukan insya Allah semaksimal mungkin yang kita lakukan, dan senantiasa akan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah SAW mewanti-wanti kepada kita semuanya agar kita di bulan Ramadan ini senantiasa melakukan ibadah yang wajib dan melakukan ibadah yang sunnah. Dan jangan sampai ibadah yang sunnah itu kita tinggalkan pula. Begitupun yang wajib kita lakukan, jangan sampai ibadah yang sunnah itu lebih utama daripada ibadah yang sifatnya wajib. Agar kita senantiasa hidup bisa mengutamakan dan selalu tertib dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita dikumandangkan azan, maka kita harus bersegera mendekatkan diri ke masjid, sholat berjamaah dengan khusyuk, niat ridho karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai masjid, kemudian kita menunaikan sholat-sholat sunnah, qobliyah maupun ba'diyah, dan kita menunaikan ibadah sunnah yang lain di bulan Ramadan ini, insya Allah semua akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita di bulan Ramadan ini hanya sebagai budaya rutinitas. Ramadan datang artinya kita tidak mengintrospeksi diri kita. Akan tetapi Ramadan datang, bulan suci Ramadan, kita biasa-biasa saja, dan akhirnya tidak ada membekas dalam diri kita. Padahal bulan Ramadan ini kita tahu semuanya bulan tarbiyah, bulan pendidikan bagi kita semuanya, agar kita bisa selalu istiqomah dalam melakukan amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan. Sholat taraweh merupakan pendidikan bagi kita semuanya agar kita istiqomah dalam melakukan sholat malam. Yang mungkin kita terbiasa selalu mendirikan sholat malam, maka kita harus istiqomah menjaganya dengan baik. Setelah bulan Ramadan tetap dilakukan dengan baik pula. Bagi yang mungkin belum bisa melakukan sholat malam di selain bulan Ramadan, maka ini merupakan awal bagi kita semuanya agar kita bisa menjaga, meneruskan setelah bulan Ramadan, agar kita selalu istiqomah untuk melakukan sholat malam atau sholat tahajud, dan semuanya itu atas keinginan kita mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, Rasulullah melakukan hal itu, dan Rasulullah adalah seorang nabi, Rasulullah adalah seorang rasul, memberikan contoh yang terbaik untuk kita semuanya. Dan beliau istiqomah dalam menjaga sholat malam, dan beliau selalu melakukannya. Dan sampai-sampai di bulan Ramadan kakinya beliau bengkak, saking beliaunya istiqomah untuk menjaga sholat malam. Kita semuanya adalah umatnya Rasulullah Muhammad. Tinggal kita mau mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, dan kita selalu menjaga apa yang telah dicontohkan Rasulullah dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Sholat malam kita lakukan, sahur kita tunaikan,
dan sholat subuh pun juga harus kita laksanakan. Jangan sampai sholat malam, sahur, kemudian tidur, akhirnya sholat subuh kita tidak tunaikan dengan berjamaah, dan mungkin ada yang kebablasan sampai jam 6 pagi baru bangun kemudian sholat. Ini artinya bahwa kita tidak bisa menjaga antara ibadah yang wajib dan ibadah yang sunnah. Di bulan suci Ramadan ini kita bisa mengacah diri kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan umur kita yang panjang ini tentunya supaya kita bisa introspeksi diri. Bukan semata-mata Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang kepada kita semuanya agar kita foya-foya. Tidak seperti itu, jamaah sidang rahimakumullah. Bahwa umur yang panjang ini harus kita jaga dengan baik supaya benar-benar kita bisa mendapatkan rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya tidak terlepas dari khilaf. Di bulan Ramadan inilah tepatnya kita senantiasa memohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang telah kita lakukan dengan niatan kepada Allah diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang mungkin ada khilafnya dalam diri kita, maka bersegera kita memohon ampun, istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan rahmat, petunjuk jalan yang lurus dan senantiasa mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini menjadi keberkahan tersendiri bagi kita semuanya, yang mungkin tahun yang lalu berbeda dengan tahun sekarang. Tahun yang lalu mungkin masih pandeminya masih tinggi, dan kita semuanya mungkin tidak sebebas sekarang. Tetapi tahun ini pun juga masih pandemi, dan kita bisa memanfaatkan dengan baik. Kita jaga kesehatan dengan baik. Ketika kita sahur, maka sahur dengan baik. Ketika kita berbuka, maka berbuka dengan baik. Jangan sampai kita berbuka atau sahur melebihi kapasitas apa yang telah kita inginkan. Mudah-mudahan semua yang kita harapkan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita semuanya akan mendapatkan husnul khotimah. Aqulu qouli hada wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, marilah khutbah yang kedua ini kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa di antara kita semuanya keinginan kita, harapan kita berbeda-beda. Dan keinginan kita banyak, harapan kita pun juga banyak. Yang seharusnya jika keinginan kita banyak, maka seharusnya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita niatkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita niatkan ke yang lainnya. Amalan kita yang kita lakukan, maka amalan itu sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita tunaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai niatan kita ada niatan yang riya, niatan yang sombong, karena semua itu akan menggagalkan amalan yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan puasa yang telah kita lakukan bersama hari-hari yang kemarin dan sampai hari ini
dan amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribu mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dzulamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qimis shalah. Allah